Panduan Ibadah Anak Online, Komisi Anak GKI Karangsaru. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sekalipun ibadah kita masih ibadah online, tetap kita harus melakukan ibadah dengan penuh sukacita, kesungguhan hati, dan juga sikap yang baik. Dan untuk memberikan persembahan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, memasukkan langsung ke kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Yang kedua, diserahkan melalui tata usaha gereja. Yang ketiga, dapat mentransfer uang persembahan ke nomor rekening berikut ini. Selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai. Kita sudah berolahraga. Sekarang bagiannya untuk melakukan senam ayat. Senam ayat di bulan Desember ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Bunyinya begini. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Gampang ya? Iya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebuah ayat yang mengingatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah ciptaan yang baru. Kita sudah diampuni dosa kita sudah dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita harus menunjukkan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang baik, yang berkata-kata dengan benar, yang bertingkah laku menyenangkan hati Tuhan. Mari sambut Sang Raja damai, Juru Selamat dunia.
semuanya. Teristimewa untuk adik-adik yang sudah siap mengikuti ibadah hari ini. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, penuh semangat dan juga sukacita. Masih dalam suasana Natal, Kak Betty dan Kak Beta mengucapkan Selamat Natal. Kiranya Natal tahun ini pun tetap menjadi Natal yang terindah meskipun dilaksanakan di tengah masa pandemi COVID-19. Tidak terasa, hari ini adalah ibadah anak terakhir di tahun 2020 loh. Sungguh bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai setiap ibadah demi ibadah kita. Semoga ibadah-ibadah selanjutnya di tahun 2021 yang akan datang juga tetap diberkati Tuhan. Mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan di dalam ibadah hari ini dengan sikap yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih sepanjang tahun 2020 ini Tuhan terus memberkati kehidupan kami dan juga ibadah demi ibadah yang boleh kami lakukan. Kiranya Bapa Surgawi terus menolong setiap kami untuk dapat semakin hari semakin mencintai Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Semakin hari bertumbuh di dalam iman percaya kami semakin kokoh kepadamu. Dan kami juga percayakan untuk pelaksanaan ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kiranya Bapa Surgawi memberkati sehingga ibadah akan kami lakukan dengan baik dan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Elena dan Havel akan mempersembahkan lagu pujian untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jingle bells, jingle bells. Bersama-sama Elena dan Havel kita pujikan Jingle Bells. Jingle Bells, lonceng berbunyi. Lonceng berbunyi, Yesus telah
seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya pun disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sungguh betapa besar kasih Allah kepada kita semua. Ia mengutus Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kita dan memberi pengharapan. Mari bersama kita pujikan seorang anak telah lahir. Teman-teman dari Panti Asuhan Kristen Unike telah mempersiapkan sebuah pujian yang indah untuk kita semua yang berjudul Karena Cinta. Ya, karena cinta Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia untuk menolong kita. Karena cinta Tuhan Yesus Kristus bersedia datang ke dunia dan lahir di sebuah kandang yang hina. Karena cinta Tuhan Yesus pun rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita manusia berdosa. Pujian ini sekaligus mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan.
Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berkatilah setiap kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan dengan baik, dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Untuk perenungan firman Tuhan hari ini, Kak Betty dan Kak Beta ajak kalian semua untuk bertemu dengan Kak Beto, Kak Betu, dan Kak Biti. Hola kakak-kakak semuanya. Hai. Kak Beto, Kak Betu, dan Kak Biti. Ini sudah waktunya loh untuk adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira firman Tuhan apa yang akan Kak Beto, Kak Betu, dan juga Kak Biti sampaikan untuk adik-adik di dalam ibadah anak hari ini? Di minggu setelah ibadah Natal yang telah kita laksanakan minggu kemarin, sekaligus ibadah minggu terakhir di tahun 2020 ini, maka saya, Kak Betu, dan Kak Biti akan mengajak adik-adik semua melihat lebih dekat kehidupan keluarga di mana Tuhan Yesus Kristus hidup, yaitu keluarga Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Dalam pembelajaran kami akan kehidupan Bapak Yusuf dan Ibu Maria berdasarkan kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai 24 ini, kami bertiga mendapatkan setidaknya satu kebenaran penting yang kami rindu bagikan untuk adik-adik semua, sehingga adik-adik semua juga dapat mencontohnya. Yuk, kita langsung mulai saja ya. Saya akan membacakan kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai 24. Adik-adik semua, ayo buka Alkitabnya masing-masing dan kita akan baca bersama-sama ayat-ayat ini. Lukas 2 ayat 21 sampai 24, demikianlah firman Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Berdasarkan perikop ini, satu hal penting yang kami dapatkan dari keluarga Bapak Yusuf dan Ibu Maria adalah mereka itu merupakan pasangan suami istri yang saleh, yang taat kepada Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Dan itu ada buktinya loh. Buktinya adalah Bapak Yusuf dan Ibu Maria melaksanakan aturan keagamaan yang berkaitan dengan kelahiran seorang anak laki-laki. Yuk kita lihat bersama ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ayat 21 ini menyatakan bahwa Bapak Yusuf dan Ibu Maria menyunatkan Yesus pada hari ke-8 sesuai dengan tuntutan hukum Allah, hukum Taurat Musa.
Nah, perintah penyunatan bayi ini telah diberikan Tuhan pertama kali kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 17 ayat 12 dan kemudian menjadi aturan bagi seluruh umat Israel yang menyatakan bahwa mereka itu milik Tuhan. Bersamaan dengan penyunatan itu adalah pemberian nama. Dalam pemberian nama tersebut, Bapak Yusuf dan Ibu Maria mematuhi perintah Tuhan melalui malaikatnya dengan memberi nama Yesus kepada bayi yang baru lahir itu. Untuk bukti lainnya, ketaatan Bapak Yusuf dan Ibu Maria kepada Tuhan dan perintah-perintahnya terdapat di ayat berikutnya. Aku bacakan ya Kak Beto. Yuk adik-adik, kita akan bersama-sama memperhatikan ayat 22 hingga 24. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Perintah Tuhan selanjutnya yang ditaati oleh Bapak Yusuf dan Ibu Maria adalah mereka berdua membawa bayi Yesus ke Yerusalem, ke bait suci untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Penyerahan ini dilakukan karena Yesus adalah anak sulung. Dalam hal ini mereka patuh akan perintah Tuhan di dalam kitab Keluaran dan Bilangan bahwa anak sulung harus diserahkan kepada Tuhan. Penyerahan anak laki-laki pertama kepada Tuhan ini juga dapat dilaksanakan bersamaan dengan aturan yang ketiga loh, yaitu pentahiran ibu sehabis melahirkan. Benar Kak Beto. Di dalam kitab Imamat pasal yang ke-12 dikatakan bahwa seorang perempuan dianggap tidak tahir selama 7 hari setelah ia melahirkan dan tidak bisa memasuki bait suci selama 33 hari. Nah, ketaatan Bapak Yusuf dan Ibu Maria tampak saat mereka pergi ke bait suci di Yerusalem pada hari ke-40 untuk memberikan persembahan berkaitan dengan pentahiran Ibu Maria seusai melahirkan. Untuk persembahan tersebut biasanya berupa seekor domba. Tetapi jika miskin, maka ia boleh membawa sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, kemungkinan besar berdasarkan persembahan yang diberikan oleh Bapak Yusuf dan Ibu Maria kepada Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati ini menunjukkan bahwa mereka bukanlah berasal dari keluarga berada. Ada yang mengatakan mereka dari keluarga miskin. Ya, kita memang tidak tahu persis bagaimana keadaan ekonomi dari orang tua Yesus, sehingga mereka hanya memberikan persembahan berupa burung kepada Tuhan. Tetapi yang pasti adalah Bapak Yusuf
Dan Ibu Maria itu merupakan orang tua yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan dan juga taat kepada Tuhan dan perintah-perintahnya. Mereka merupakan teladan yang baik dalam memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini artinya firman Tuhan yang kita pelajari hari ini mengajak kita semua untuk ayo lihat diri kita sendiri masing-masing. Apakah selama ini kita sudah termasuk anak-anak Tuhan yang taat, betul-betul taat kepada Tuhan dan perintah-perintah Tuhan seperti yang telah dilakukan Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Jika kita benar-benar anak Tuhan, percaya kepada Tuhan dan sayang kepada Tuhan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua harus hidup taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan setiap hari. Itu benar Kak Biti. Oleh sebab itulah di akhir tahun 2020 ini dan dalam rangka menyambut tahun baru 2021, ayo mari kita semua yang mengaku diri anak-anak Tuhan, yang mengasihi Tuhan, harus tambah hari, tambah taat kepada Tuhan dan perintah-perintahnya. Betul enggak Kak Betu, Kak Biti? Ya, harus semakin taat dan melakukan firman Tuhan. Nah, demikianlah Kak Betty dan Kak Beta pembelajaran firman Tuhan yang dapat kami bertiga bagikan untuk kita semua. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Wow, terima kasih Kak Beto, Kak Betu, dan juga Kak Biti untuk kebenaran firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Kami berdua sangat diberkati sekali. Benar sekali Kak Betty, selain diberkati, kami juga diingatkan untuk semakin hari semakin taat kepada Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya di dalam hidup sehari-hari. Sebagai bukti bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihinya. Adik-adik di rumah juga mau ya jadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Setiap dengar firman Tuhan, kita belajar untuk melakukannya. Jangan biarkan firman Tuhan yang kita dengar berlalu begitu saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ketika firman Tuhan mengajar kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, mari kita belajar bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ketika firman Tuhan mengajar kita untuk rajin beribadah, mari kita tetap tekun beribadah kepada Tuhan meskipun ibadah yang kita lakukan masih online. Kita tetap beribadah dengan sikap yang baik dan hormat kepada Tuhan. Ketika firman Tuhan mengajar kita untuk jangan takut dan jangan khawatir, mari kita hidup tidak membiarkan rasa takut dan rasa khawatir menguasai hati dan pikiran kita. Sebaliknya, kita selalu mengandalkan Tuhan setiap hari. Mari kita pujikan sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan suka.
anak GKI Karangsaru mengadakan lomba video kreasi Natal. Video-video kreasi Natal sudah dikirim dan penilaian pun sudah dilakukan. Adik-adik penasaran siapakah mereka yang menjadi para pemenangnya? Yuk kita saksikan pengumuman para pemenang lomba bersama Kak Luisa. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mengirimkan video kreasi Natalnya. Bagus-bagus semua loh. Tapi hanya ada satu orang pemenang dari masing-masing kelas. Dan pemenang lomba video kreasi Natal anak Karangsaru 2020 adalah Selamat ya buat para pemenang. Hadiah akan dikirimkan langsung ke rumah adik-adik semua. Tibalah kita di penghujung ibadah hari ini. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Di ibadah minggu terakhir 2020. Dan kami percayakan juga ibadah-ibadah kami selanjutnya di tahun 2021. Kiranya Tuhan terus memberkati sehingga kami dengan ibadah yang kami lakukan semakin hari semakin bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan hidup taat kepadamu dan kepada firman Tuhan. Terima kasih, kami percayakan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tetaplah bersemangat dan setia kepada Tuhan. Tetap jaga kesehatan masing-masing dan hidup dekat dengan Tuhan. Sampai berjumpa lagi di dalam ibadah anak GKI Karangsaru berikutnya di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua.